Kita di sini bakal banyak cerita yang pastinya akan menginspirasi teman-teman. Oh iya, kayaknya tadi aku kasihkan dengerin lagu deh sampai lupa kalau aku lagi ada di sini. Oh iya, sebelum itu kayaknya kita harus kenalan dulu ya. Hai, namaku Lingga Iyasa Dima. Aku mahasiswa dari jurusan pendidikan luar biasa dan sekarang aku tengah mengenyam pendidikan ini. Sebenarnya sejak awal kuliah aku selalu berada di rumah karena pandemi yang COVID ini semakin meningkat. Pasti merasa bosan bukan berada di rumah? Sama aku juga. Bosan juga, terkadang kita tuh kayak nggak ngerti sama apa yang diomongin dosen maupun guru. Dan itu membuat sulit kita untuk memahami. Terkadang juga materinya tidak hanya ada di buku saja, melainkan ada di internet, dan juga kepada kita harus berlatih untuk aktif juga kan seperti itu. Namun di saat pandemi seperti ini kita kayak nggak bisa kemana-mana karena protokol juga sangat ketat dan setiap daerah juga memiliki peningkatan kasus COVID ini yang sangat berbeda-beda ya. Jadi untuk itu jangan lupa kita harus jaga jarak dan selalu memakai masker. Serta jangan lupa untuk mencuci tangan agar kita selamat dari virus COVID-19. Secara pribadi juga aku masih ngerasa kayak kurang sama materi-materi yang diberikan sama dosen. Jadi karena kayak gitu, aku tuh biasanya kayak nanya sama teman atau enggak searching lagi sedetail mungkin tentang gimana sih kita biar bisa paham sama materi dosen itu. Terus juga aku kadang nulis-nulis tips-tips gitu biar belajar itu nggak terlalu terlalu kita memaksakan diri untuk belajar untuk paham gitu. Kalau aku sendiri aku punya tips-tipsnya itu biar gimana walaupun ketika daring aku nggak paham, aku paham di kemudian hari atau di materi selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya seperti itu. Memang agak sulit ya untuk kita bisa paham itu. Cuman karena kita punya kemauan pasti adalah ya sedikit yang bisa kita ambil dari materi tersebut. Oke, untuk sekarang kita akan bahas tentang topik hari ini, yaitu dedikasi bangsa dari anak istimewa. Jadi, menurut kalian tuh apa sih dedikasi bangsa dari anak-anak di Indonesia ini? Prestasi sendiri ya, menurut yang aku baca-baca itu adalah suatu hasil atau suatu usaha pencapaian seseorang terhadap suatu kegiatan atau bidang yang mereka geluti itu sendiri. Dan juga suatu prestasi ini di sini adalah suatu kepuasan diri sendiri terhadap hasil pencapaian bahwa dirinya memang benar-benar sudah bagus dalam mendalami kegiatan atau bakat tersebut. Berikut meliputi pengetahuan maupun juga keterampilan. Jadi nggak hanya prestasi itu meliputi pengetahuan seperti bidang sains, matematika, sastra, dan lain sebagainya, tetapi juga di keterampilan itu sendiri masih banyak juga jenis-jenis prestasi mulai dari bidang olahraga, seni, seperti menyanyi ataupun menari. Terkadang juga prestasi Indonesia itu sudah banyak sekali diraih ya oleh anak-anak muda mulai dari tingkat SD sampai ke universitas. Ini banyak sekali anak-anak berprestasi yang bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Contohnya seperti ada di sini, ini merupakan banyak artikel yang bisa kalian lihat bahwa betapa banyaknya anak bangsa yang mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Mereka bersaing dengan negara-negara lain itu sudah sangat bagus ya. Terkadang juga Indonesia memang masih sangat membutuhkan banyak anak berprestasi agar nama Indonesia semakin baik dan pendidikan di Indonesia semakin diangkat di internasional.
Tak lupa juga, anak-anak berprestasi ini pasti membutuhkan banyak bimbingan dari orang tua, guru, juga sekolah. Terlebih lagi dukungan-dukungan yang diberikan oleh orang tua juga itu sangat penting untuk anaknya, karena kemampuan anak itu juga biasanya didasari oleh dirinya sendiri. Apa kemampuan dari anak tersebut, orang tua mendukung lalu mengembangkan bakat anak tersebut ya. Dan guru di sekolah juga berpartisipasi dalam mengembangkan kegiatan prestasi ini sehingga anak dapat mampu meraih prestasi yang diinginkannya. Banyak sekali prestasi anak-anak pada umumnya yang diraih, mulai dari juara nasional, internasional, ataupun di daerah-daerah juga ya. Nah, tadi kan kita sudah lihat ya beberapa contoh artikel dan juga aku udah sedikit menjelaskan apa itu anak berprestasi. Dan di sini kita sebagai warga negara Indonesia juga sangat bangga pastinya ya memiliki banyak sekali anak-anak yang bertalenta dan memiliki banyak prestasi sehingga dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah negara lainnya. Di samping juga adanya dengan anak berprestasi, pastinya juga ada guru yang selalu mendampingi anak muridnya. Guru juga memberikan support dan pengalaman-pengalaman apa saja yang mungkin bisa didapatkan dan sehingga diberikan kepada anak muridnya sendiri. Dan juga guru itu sangat berperan penting ya dalam mendidik terus anak-anaknya supaya anak-anaknya itu dapat paham dan mengerti ternyata prestasi itu memanglah sangatlah penting ya. Dan selain itu juga prestasi itu nggak hanya di bidang pendidikan saja ya, tetapi ada banyak sekali prestasi yang anak-anak sekarang itu banyak sekali yang mengkolaborasikannya dengan kehidupan keseharian. Misalnya prestasi bagaimana sih menjadi pengusaha muda seperti itu. Mereka banyak sekali mencari usaha-usaha agar membantu perekonomian keluarga sendiri, juga membantu perekonomian negara. Setelah beberapa penjelasan tadi, tentunya kita juga sebagai masyarakat harus memberikan pandangan dan pendapat mengenai anak-anak berprestasi ya. Tentunya setelah aku banyak baca-baca di internet, ternyata banyak sekali dukungan yang diberikan dari masyarakat di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa mereka betapa bangganya ya terhadap anak-anak yang seperti itu. Mereka juga memberikan dukungan seperti, wah ternyata kamu hebat sekali, semangat, seperti itu. Memberikan kata-kata motivasi agar anak-anak bisa menjadi seperti mereka yang berprestasi dan memiliki kemauan agar anak-anak mampu mengikuti pelajaran di sekolah. Namun, di balik semua anak-anak yang berprestasi, ada beberapa anak-anak berprestasi yang harusnya pemerintah terus mengawasi dan memberikan solusi untuk perkembangan prestasinya. Dari sekian banyak anak-anak berprestasi di seluruh Indonesia, prestasi tersebut ditorehkan oleh anak berkebutuhan khusus. Ada banyak sekali anak berkebutuhan khusus yang memiliki bakat dan keterampilan yang sangat luar biasa daripada anak-anak pada umumnya. Dari artikel yang saya baca di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020, ada sekitar 403 peserta didik dari pendidikan sekolah luar biasa dan pendidikan inklusif yang mengikuti berbagai banyak prestasi dalam masa COVID-19. Walaupun sedang berada di rumah, mereka benar-benar membuktikan bahwa mereka itu memang bisa. Walaupun memiliki keterhambatan, mereka mampu menunjukkan apa yang mereka miliki daripada anak-anak yang pada umumnya. Jadi mereka memang walaupun hanya berdiam di rumah dan memiliki keterhambatan, mereka memiliki semangat yang luar biasa untuk bisa memberikan bakat yang dimilikinya untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Sehingga demikian, Menteri Pendidikan ini memberikan
mengapresiasinya dengan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah luar biasa maupun pendidikan inklusif lainnya. Dan pemerintah juga serta Kemendikbud akan berusaha membangun pusat-pusat prestasi untuk anak berkebutuhan khusus, anak berbakat, dan anak istimewa pada sekolah-sekolah luar biasa. Dan juga Kemendikbud akan terus menerapkan pembelajaran yang baik, pembelajaran vokasi untuk mereka sehingga mereka mendapatkan bekal untuk di kehidupan yang akan datang. Jadi mereka memang benar-benar akan mendapatkan pendidikan yang layak, juga pendidikan yang sangat-sangat berarti untuk mereka di kehidupan ketika mereka sudah beranjak dewasa dan keluar dari pendidikan sekolah. Mereka pasti akan diajarkan untuk memiliki keterampilan seperti menjahit, terus juga kayak lukis, seperti itu. Mungkin mereka bisa menjadi pengusaha-pengusaha muda yang berbakat. Jadi sekarang di sini aku mau nunjukin salah satu anak berkebutuhan khusus yang sudah berprestasi dalam suatu bidang keterampilan. Yaitu di sini seorang anak tunarungu yang berprestasi dalam bidang pantomim. Pasti kalian tahu kan pantomim itu yang kayak gimana. Jadi pria ini bernama Muhammad Nizar Abdillah, seorang pria berusia 28 tahun yang penyandang tunarungu. Namun di balik keterbatasannya tersebut, dia bisa menunjukkan apa itu yang akan menjadi pilihan di kehidupannya. Walaupun dia memiliki keterbatasan, dia mampu menunjukkan bakat yang ia milikinya. Bakat yang ia milikinya ini itu ketika dirinya sedang mengunjungi salah satu kafe, dan pemilik kafe tersebut mengetahui bakat yang dimiliki oleh Nizar. Pemilik kafe tersebut sangat mengapresiasi sekali bakat Nizar, lalu mencoba untuk memotivasi Nizar untuk mengembangkan terus bakat pantomimnya ini. Dan Nizar sangat senang sekali karena ternyata dia mendapatkan banyak dukungan ya. Ternyata dia mendapatkan banyak dukungan dari orang-orang sekitar. Lalu setelah pertemuan ini mereka juga akrab ya. Dan pemilik kafe ini bernama Pak Alvan. Dan Nizar ini seringkali belajar bersama Pak Alvan ini, belajar bersama sehingga kadang memberikan layanan khusus ya, atau enggak, dan sebagai tempat untuk belajarnya itu Pak Alvan sendiri menyiapkan tempat untuk Nizar di kafenya sendiri, bahkan membuat Nizar sangat nyaman untuk belajar. Nizar yang saat itu masih duduk di bangku SMP pada sekolah luar biasa ini tentunya memiliki bakat yang sangat luar biasa ya. Di sini juga dilihat dari pertunjukan seni yang biasanya diadakan di kafe milik Pak Alvan ini membuat pengunjung merasa senang dan menikmati hiburan yang diberikan oleh Nizar. Dan katanya pertunjukan Nizar itu sangatlah bagus. Dan Nizar juga adalah anak yang memiliki etika dan tata krama yang baik. Nizar juga bisa bersosialisasi dengan baik dengan menggunakan bahasa isyarat. Dia belajar sedikit-sedikit melalui Pak Alvan. Setelah itu Nizar menjadi kebanjiran job karena prestasinya ini. Nizar juga diundang di beberapa drama dan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di kota Jombang. Dan banyak warga dan masyarakat yang sangat mengapresiasi bakat Nizar yang bisa melakukan pantomim ini. Lebih dari 30 kali selama saya di sini menampilkan pertunjukan, mulai dari acara drama hingga pantomim ya seperti tadi yang aku sebutin ya. Terus lanjut lagi, bakat pantomimnya ini memang sudah ada dan sudah muncul ketika Nizar ini masih sekolah ya. Dan Nizar juga ingin sekali prestasinya ini membawa nama Jombang dengan baik.
Jadi ya memang bakat itu tidak hanya dimiliki oleh anak-anak normal pada umumnya, tetapi anak yang memiliki keterbatasan juga mereka mampu loh menunjukkan bahwa dirinya itu memang bisa. Mereka memiliki kemampuan sehingga mereka terus menerus mempelajari hal tersebut dan kemauan juga yang diiringinya, serta dukungan orang tua, guru, dan sekolah juga. Nah, untuk pembahasan ini kita ke sekolah. Sekolah ini adalah tempat di mana semua murid, semua pelajar ini melakukan proses pembelajaran dan menerima materi dari guru. Banyak sekali sekolah-sekolah untuk penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus yang memiliki prestasi-prestasinya sendiri. Sekolah juga selain itu berperan penting dalam mengirimkan anak didiknya untuk maju ke dalam kegiatan atau perlombaan yang diselenggarakan oleh pemerintah ya. Jadi emang pemerintah ini biasanya menyelenggarakan perlombaan-perlombaan antara peserta didik biasanya dari sekitar daerah dulu, yaitu FLS 2N ya biasanya. Dan lalu ketika anak tersebut emang juara dalam daerah tersebut, dia akan dikirim ke tingkat nasional atau mungkin ke tingkat provinsi terlebih dahulu ya, baru ke tingkat nasional. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus ini banyak sekali yang mengikuti acara FLS 2N ini atau kegiatan lomba lainnya. Mereka terus-menerus mencari peluang di mana agar bisa mereka itu mendapatkan keterampilan-keterampilan baru yang mereka belum terima di sekolah. Dan itu membuat mereka terkadang sangat menyenangkan, dan mereka juga pasti sangat senang karena mereka bisa bertemu teman-teman dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Anak berkebutuhan khusus sendiri juga akhirnya mereka tidak akan menjadi yang namanya tidak percaya diri, karena memang mereka memiliki teman-teman yang banyak yang sama seperti mereka. Mereka tidak beda, tetapi mereka hanya belum menemukan apa itu yang akan mereka miliki, apa yang akan menjadi istimewa bagi mereka. Jadi, untuk para orang tua, diri sendiri, masyarakat, guru, dan tenaga pendidik lainnya, jangan membeda-bedakan anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang memiliki bakat yang sangat istimewa walau dia memiliki keterbatasan. Jadi untuk itu, ayo kita sama-sama untuk selalu berada di samping teman-teman. Kita kawal anak-anak berkebutuhan khusus untuk menjadi orang yang sama seperti pada umumnya. Dan pemerintah juga akan terus meningkatkan pembelajaran-pembelajaran baru bagi anak berkebutuhan khusus sehingga mereka dapat terus mengoptimalkan bakat-bakatnya di kota, di sekolah, dan di masyarakat tentunya. Dan aku juga udah sharing banyak banget ya tentang apa sih anak berprestasi, apa juga anak berprestasi yang memiliki keterbatasan, bahwa ABK juga ternyata memang bisa memiliki prestasi seperti itu. Dan juga gimana pemerintah dalam menghadapi sekolah luar biasa atau kita singkat dengan SLB, dan bagaimana mengoptimalkan prestasi anak berkebutuhan khusus. Mungkin sampai di sini saja ya teman-teman. Sampai ketemu di lain hari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa.